Nah, hari ini kita akan bahas tentang ABC atau kepanjangannya ABC itu adalah Activity Based Costing. Nah, teman-teman pas dulu saya semester kemarin saya jelaskan tentang harga pokok produk ya kan, akuntansi biaya kan kita berbicara bagaimana cara menghitung harga pokok produk. Nah, kalau kemarin kita belajarnya metode tradisional, sekarang kita menggunakan yang namanya activity based costing. Tapi sebelum itu, nanti kita akan mengingat lagi bagaimana sih cara menghitung harga pokok produk dengan menggunakan metode tradisional. Nah, ini kok nggak bisa. Oke. Nah, jadi kan intinya menghitung harga pokok produk itu kan tujuannya adalah untuk menghitung biaya per unit ya, teman-teman. Yang namanya biaya per unit itu apa? Nah, jumlah biaya yang berkaitan dengan jumlah produksi kita bagi dengan unit yang kita produksi. Ya, ini kayak contohnya. Misalkan si Bell ada Bell Rings, dia memproduksi 100 telepon dengan model yang sama untuk memproduksi 100 telepon dengan model yang sama biayanya adalah $6.000, berarti per teleponnya biayanya berapa untuk proses produksinya, teman-teman? Masih $60 ya kan? Kita peroleh dari $6.000 kita bagi 100 ya. Juga seperti ini, Departemen Bagian Kredit di Springbank, jika jumlah biaya untuk melayani 1.000 kredit platinum adalah $50.000 per tahun, berarti berapa biaya pelayanan per kartu? Berarti teman-teman 50 dolar. Ya, $50 ya. Hati-hati ya kalau menghitungnya nanti kita rugi. Ya. Oke, ya. Jadi intinya metode ini untuk menghitung biaya per unit. Sebenarnya biaya per unit ini gampang kan ya, jumlah biaya yang kita keluarkan untuk suatu proses produksi atau yang kita keluarkan untuk entah itu produksinya dalam bentuk barang ataupun jasa, ya kan? Biaya yang berapa dan kita bagi dengan banyaknya produksi. Nah, yang menjadi rumit itu kan ketika ternyata jumlah itu terdiri dari indikator ini, ya teman-teman masih ingat ya. Jadi untuk menghitung biaya per unit itu kita harus menghitung jumlah biayanya dulu. Nah, jumlah biaya atau biaya produksi ini selalu diingat-ingat, selalu terdiri dari 3 indikator ini, teman-teman. Ya, yang pertama adalah biaya bahan baku langsung, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, sama yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Selalu ini, yang namanya jumlah biaya produksi itu selalu biaya bahan baku langsung, kita tambah dengan biaya tenaga kerja langsung, kita tambah dengan biaya overhead pabrik. Masih ingat nggak teman-teman di akuntansi biaya? Nah, yang selalu menjadi permasalahan itu adalah bagaimana cara kita membebankan biaya overhead pabrik. Ya, karena kalau biaya bahan baku langsung kita peroleh dari mana, Bu? Biaya bahan baku langsung kita peroleh dari pemakaian bahan baku pada satu periode. Kalau ingin menghitung biaya per unit di bulan ini bulan Oktober ya, berarti berapa pemakaian selama bulan Oktober gitu kan ya, yang jadi produk jadi. Begitu juga biaya tenaga Seperti kerja. itu. Ya, ya, Ah, seperti itu gitu. sayang. Ya, secakep ini, ya semasulit ini. Ya, kakakku cinta ini mumpung harganya turun. Kakak dapat harga di bawah 100.000, ambil. Kalau Mbak, suap lagi kalau siapa kakak ya? pakai Shopee Masih VIP. aku ini minta Ya, tolong ini. apalagi kalau kakak pakai Shopee VIP, Masya Allah, tabarakallah. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya, secakep ini sama tulis ini. Ya, secakep ini, ya Aku nggak sama bisa tulis ini. Yang mau mute cakep malah soalnya. diambil. Ya, Ini nah, dong. ini mari yang jangan Mbak dalam Dewi, Mbak kosong Dewi bebek. minta tolong di mute ya. Dewi Ari. Masya Allah, tabarakallah. Benar, ya cuma silatnya Kak Ila. Ya,
Seperti itu ya sayangku cinta ya. Secakep ini, semantulit ini. Ambil bunda yang mau Wah, lagi. ini Ya, yang mau lagi say, kataku langsung cokot, langsung bentar, saya payment. bilang ke Ya, Mas Yoga nih. kataku langsung cokot, ya langsung payment sekarang juga. Ya, kakak. Karena kakak kalau tidak cokot sekarang, harganya nanti bisa naik. Ya, harganya nanti bisa naik. Ya, sayangku Mana cinta ya, yang mau saya lagi kok untuk dia salah nomor jadi bingung. 10. Ya, yang mau lagi untuk di etalase nomor berapa? Di etalase nomor 10. Dapatnya berapa, Kak? Sayangku cinta. Ya, dapatnya nanti di 10 pieces. 10 liter. 1000 Masih ya. mili kok 10 pieces. 1000 mili alias 1 liter. Ya, 1000 mili ya Bentar, alias 1 liter. Sayangku cinta. gimana ya? Masya Allah, tabarakallah. Bentar ya Ya, teman-teman Masya ya, Allah, saya tabarakallah. Ya, secakep nggak ini bisa, sama nggak teliti bisa ini. nganu. Ya, secakep ini ya semakin ini yang belum cakepnya Iya. warna terakota, warna bestseller ya, warna terakota, warna bestseller. Cuman aku pribadi ya kak ya, daripada warna terakota aku lebih milih warna mint, karena kan sesuai selera masing-masing ya Nggak sayang bisa, ya, sesuai selera masing-masing. Dan aku pribadi nggak nggak suka bisa warna karena saya terakota haus. ya kan. Kakakku cinta kalau mau gantian sama suami itu bisa di Hmm, warna-warna grey. Warna cinta. mint kan juga bisa, warna mint dibuat cowok nggak terlalu yang girly banget, warnanya kan mint ya kan, ada birunya. Bentar, Dibuat saya cewek udah nggak masih terlalu terlalu laki banget. Kalau grey kan grey navy ini kayak bener-bener cowok banget kan warnanya ya kan. Tapi kalau misalnya kakak mau juga nggak apa-apa kan, warnanya dia unisex. Kalau kakak mau tapi yang lucu-lucu, karena kita juga tetap ada akan warna numpuk pink, kalau ada saya warna lilac, menjelaskan ya. Sebentar ya macam-macam teman-teman online ya, ya. soalnya Ada harus warna mute. pink, ada warna lilac dan macam-macam lagi ya, macam-macam ya, seperti itu ya. Seperti itu ya sayangku cinta ya, secakep ini semantulit ini ya, secakep ini ya, semantulit ini. Yang belum cakepnya melaki ambil ya, yang belum cakepnya melaki ya kataku langsung digecepin ya, di check out paymentin sekarang juga ya, digecepin ya, di check out paymentin sekarang juga ya sayangku cinta. Karena kakak kalau gak cokot sekarang, harganya nanti bisa naik ya, harganya nanti bisa naik ya, rugi kalau kakak nggak cokot sekarang. Halo bunda, assalamualaikum. Kakak dua Waalaikumsalam. Dewi minta tolong di mute dong. Oh, sudah ya? Belum. 25 orang kak sayangku cinta. Yuk bunda yang mau lagi. Ya, yang mau lagi sayang. Ya, yang mau lagi cinta. Buat yang baru bergabung, silahkan kak, ada kode diskon dari Shopee. Waktunya cuma beberapa detik aja. Nah, makanya itu. Benyong, ya. Ya, harganya jauh lebih murah. Dewi, Ari, Mbak Dewi, Mbak Dewi, Mbak Dewi, Dewi Ari. Ya, ayo bunda yang mau lagi ya. Yang mau lagi sayang ya, kakakku cinta yang mau lagi ya, untuk di etalase nomor 10-nya ya, Dewi yang Ali, mau lagi sayang ya, untuk di Dewi, etalase nomor 10-nya. apa ini? Gak ada di sini, di Kak Lila 1 sama Brila, sama Kak Lila, cepetan, Ada cepetan mestinya. ya, Bentar nih Mas ya. ya kakakku cinta Kakakku ya, cintaku. kakakku cinta di Ari ya, di Ari apa, di Kak Lila 1 Mas ya, minta di tolong. Kak Lila 1 Ya, 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 Mas. sisik bunda ya, ya bunda aku cinta ya. Bunda yang mau lagi ya, yang mau lagi ambil sayang ya. Kakak Vizia nggak ada kukusan di sini, nggak ada kukusan di sini ya, 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 ya bunda yang mau lagi ya, yang mau lagi sayang ya, yang mau lagi cinta, kataku ambil etalase nomor 10. Harganya berapa, harganya berapa sayangku cinta ya, harganya berapa sayangku cinta ya, dapat di harga berapa. Nah, sudah oke. Oke, Mas, makasih. Oke, udah di mute. Wis. Oke. Saya lanjutkan lagi. Oke. Keberkahan kawannya itu namanya tombol ngantuk ya, teman-temannya. Kita jadi melek semuanya ya. Oke.
Tadi sampai mana sampean? Oh, oke, biaya overhead pabrik. Permasalahannya adalah biaya overhead pabrik karena bahan baku langsung tadi itu ya bisa kita lihat dari pemakaian bahan baku sama kalau biaya tenaga kerja langsung kan bisa kita karena sifatnya langsung bisa langsung kita ini ya bisa langsung kita masukkan dalam perhitungan. Nah, yang jadi permasalahan itu ketika biaya overhead pabrik karena kan biaya overhead pabrik ini kan sifatnya dia tidak langsung, teman-teman. Yang jadi masalah ketika kita bagaimana cara membebankan BOP ke produk atau jasa kita. Nah, teman-teman masih ingat membebankan biaya overhead pabrik itu kita harus mencari tarif dulu, ya. Oke, ya kan? Nah, kita harus mencari tarif perkiraan dulu. Jadi biaya yang kita perkirakan mana saja yang termasuk biaya overhead pabrik, terus kita bagi dengan penggunaan aktivitas yang kita perkirakan. Kan kayak gitu ya, cara mencari tarif perkiraan. Ya, nanti baru setelah menemukan tarif, kita dapat tarifnya per produk, baru bisa kita bebankan ke produknya. Ya, jadi kalau membebankan biaya overhead pabrik ini agak panjang, teman-teman. Nah, dalam membebankan biaya overhead pabrik, jadi ada dua metode. Jadi kenapa harga pokok produk itu ada dua metode? Bedanya hanya di pembebanan biaya overhead pabrik. Kalau perhitungan bahan bakunya, perhitungan biaya tenaga kerja langsungnya itu sama. Yang menjadi pembeda itu hanya ketika membebankan biaya overhead pabrik. Nah, ini sih. Nah, ini ya harga. Yang pertama kita akan mengingat lagi bagaimana cara membebankan BOP ketika menggunakan metode harga pokok tradisional. Jadi dalam harga pokok tradisional asumsikan bahwa yang menyebabkan timbulnya biaya adalah produk atau jasa. Kita bicara BOP-nya ini. Jadi di dalam metode tradisional ya yang mengkonsumsi biaya itu adalah produk atau jasanya. Ya, teman-teman ya. Jadi kalau di metode tradisional seperti ini. Ya, jadi sumber biaya apa saja yang kita keluarkan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa kita list yang termasuk biaya overhead pabrik apa saja. Ya, terus biaya ini kan ya biaya dibebankan ke produk atau jasa berdasarkan basis tertentu. Itu biasanya dalam metode tradisional. Kalau teman-teman ingat, nah ini yang kita pelajari di akuntansi biaya. Nah, basis tertentunya apa? Kita dikasih 5 pilihan kalau di metode tradisional. Kita bisa pakai unit yang diproduksi, kita bisa pakai jam tenaga kerja langsung, jam mesin, ya biaya bahan baku langsung, atau biaya tenaga kerja langsung. Biasanya dalam suatu perusahaan, di sini dari 5 basis ini atau 5 penggerak ini hanya memilih salah satu saja. Itu kalau di metode tradisional. Ya, teman-teman, saya nggak tahu teman-teman masih ingat nggak di akuntansi biaya. Nah, kita langsung di sini, teman-teman, masuk ke contohnya, ya. Jadi ada entitas antariksa, dia memproduksi 2 jenis produk, ya. Ada produk A dan juga ada produk B. Teman-teman yang online bisa sambil mendengarkan ya penjelasan saya ya. Diketahui dulu di sini, ya ada produk A sama produk B. Produk A di sini memerlukan 1,5 jam dan produk B di sini untuk proses produksinya memerlukan 0,8 jam. Nah ini ya, ini ada produk A dan ini juga ada produk B. Kebutuhan jamnya di sini untuk produk A 1,5 jam, sedangkan produk B-nya 0,8 jam. Oke. Terus volume produksinya di sini untuk produk A-nya ya, untuk produk A-nya adalah 12.000 unit per tahun. Teman-teman, di sini per tahun. Sedangkan produk B di sini 40.000 unit
per tahunnya. Oke. Biaya tenaga kerja langsung untuk produk A di sini, bahan baku langsung dulu. Biaya bahan baku langsung, saya singkat biaya BBL, bahan baku langsung di sini 28.000 per unitnya, sedangkan yang produk B ada 20.000 per unitnya. Oke, terus untuk biaya tenaga kerja langsung di sini, biaya tenaga kerja langsungnya di sini produk A-nya adalah 45.000, sedangkan produk B-nya di sini adalah 24.000, teman-teman. Oke, masih ingat nggak cara mencari BOP-nya? Nah, di sini kan jelas ya, yang diketahui adalah jam, entah itu jam tenaga kerja langsung atau jam mesin ya, karena tadi di metode tradisional kita hanya dikasih 5 pilihan dan biasanya perusahaan hanya menggunakan salah satu pilihan, ya kan? Nah, maka kita tahap yang pertama, teman-teman, Oke, tahap yang pertama, di sini kita harus melihat kebutuhan jam masing-masing produk berarti, ya kan? Ada produk A sama ada produk B. Produk A-nya per unit butuh 1,5 jam, berarti dalam 1 tahun kebutuhan jamnya adalah 1,5 jam kita kali dengan jumlah unitnya. Nah, 12.000. Ya, berarti ini berapa? 18.000 jam. Oke. Sedangkan kalau produk B, ya, di sini per unitnya butuh 0,8 jam. Ya, kita kali dengan 40.000 unit. Berarti berapa ini, teman-teman? 32.000 jam. Nah, maka kebutuhan perusahaan dalam 1 tahun ini kita tambah. Ya, jadi 18.000 jam kita tambah 32 jam berarti dalam 1 tahunnya di sini mesin akan berjalan sebanyak 50.000 jam dalam 1 tahun. Nah, sedangkan estimasi biaya overhead pabrik dalam 1 tahun, estimasi BOP-nya adalah 3 miliar. Nah, maka setelah kita tahu berapa jam dalam satu perusahaan, anggap ini jam mesin, mesinnya berjalan 50.000 jam per tahun, estimasi BOP-nya adalah 3 miliar, maka langkah yang kedua kita cari adalah kita mencari tarif BOP-nya. Tarif BOP kita peroleh dari 3 miliar, kita bagi dengan 50.000 jam. Berarti berapa, teman-teman? 60.000 ya? 60.000 per jam. Nah, maka BOP yang kita bebankan untuk setiap unit yang kita produksi itu adalah 60.000 per jam. Nah, dari sini kita bisa cari berarti ya cari HPP per unitnya, maka langkah ketiga di sini ya kita mencari HPP per unit. Atau misalkan mau mencari BOP-nya dulu boleh, tapi ini sederhana. Nah, HPP per unit berarti yang produk A dulu, teman-teman. Berarti yang produk A di sini tadi HPP di sini atau biaya per unit terdiri dari biaya bahan baku langsungnya di sini adalah 28.000 ya. Biaya tenaga kerja langsungnya di sini adalah 45.000. Nah, sekarang BOP-nya. Berarti berapa BOP-nya? BOP-nya kita
peroleh dari 1,5 jam, ya kan? Karena satu produk butuhnya 1,5 jam, kita kali dengan tarif 60.000. Ini berapa berarti, teman-teman? BOP-nya ya? Ini 28, 45, BOP-nya sendiri 90.000. Betul? Oke, 90.000 berarti biaya per unit untuk produk A berapa? 28, kita tambah 45, kita tambah 90. 163.000. Seperti itu, teman-teman. Berarti untuk yang HPP produk B-nya berapa, teman-teman? Biaya per unit produk B-nya. Oke, teman-teman online di sini sambil saya jelaskan, sambil teman-teman yang offline mencoba mencari biaya per unitnya ya. Tadi teman-teman udah bisa lihat contoh soal ya, diketahui di sini kan produk A, untuk memproduksi produk A di sini teman-teman online ya, itu butuh 1,5 jam per unit, sedangkan produk B-nya adalah 0,8 jam per unit. Untuk per tahunnya unit yang dihasilkan si produk A adalah 12.000, produk B-nya adalah 40.000 unit. Nah, biaya bahan baku langsungnya udah diketahui 28.000, biaya untuk produk A, untuk produk B 20.000, ini kurang biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsungnya untuk produk A-nya 45.000 sama produk B-nya adalah 24.000 dengan estimasi BOP untuk 1 tahun 3 miliar. Itu ya teman-teman ya, teman-teman yang kita ketahui. Nah, ini jadi yang pertama kita mencari, sudah ketemu 92.000 untuk yang produk B. Oke, kita lihat. Ya, nah jadi di sini nanti kita harus mencari kebutuhan jam kerjanya. Oh, ini malah jam kerja, kebutuhan jam kerjanya. Ya, jadi untuk produk A kebutuhannya berapa? Ketika per unit di sini butuh 1,5 jam, maka kebutuhan untuk produk A dalam 1 tahun tinggal kita kalikan 12.000 unit. Nah, berarti 18.000 jam, sama juga dengan produk B, 40.000 unit, kita kali 0,8 jam, ya berarti 32 jam, kita total 50.000 jam. Nah, estimasi overhead tadi 3 miliar, maka tarif biaya overhead pabrik di muka langsung kita bagi 3 miliar, kita bagi 50.000 jam. Maka hasilnya adalah 60.000 per jam. Nah, nanti di sini, oh ya betul ya, 92 ya, teman-teman ya. Nah, nanti dari sini baru kita mencari HPP per unit atau biaya per unit. Nah, jadi bahan baku langsungnya tadi sudah diketahui kan, 28.000, tenaga kerja langsungnya 45.000, BOP-nya tinggal karena udah diketahui kebutuhan jam per unit, ya udah berarti 1,5 jam ini kita kali dengan tarif BOP 60.000, maka hasilnya adalah 90.000. Nah, jadi HPP per unit atau biaya per unit tinggal kita tambah 28.000, kita tambah 45.000, kita tambah 90.000, totalnya 163. Sama juga caranya yang sama dengan produk B. Ya, berarti kalau produk B 0,8 jam tadi ya, kita kali dengan 60.000, maka BOP-nya 48.000. Ya kan? Biaya per unitnya sama. Jadi biaya per unit itu selalu terdiri dari 3 indikator ini. Udah. Ya, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa dipahami, teman-teman online juga Bisa, Bu. aman? Oke. Aman, Bu. Nah, namun ternyata metode atau pendekatan harga pokok tradisional di sini memiliki keterbatasan, teman-teman. Jadi, penggunaan sistem tradisional di sini bisa jadi akan menghasilkan kesalahan perhitungan biaya, khususnya produk yang memiliki volume tinggi
Dan mungkin biaya tenaga kerja langsung tinggi, di sini akan kelebihan pembebanan biaya. Karena apa? Karena semua disamaratakan, teman-teman. Ya, jadi misalkan di sini ini sih saya hanya menganalogikan di sini, misalkan di sini ada ada biaya makan, biaya minum, ya. Jadi Bapak A di sini biaya makannya 125.000, dia rendah biaya makannya. Biaya minumnya di sini tinggi 75.000, tapi total biayanya adalah 200.000. Ya, anggap di sini yang biaya makan itu adalah biaya bahan baku langsung, biaya minumnya adalah biaya tenaga kerja langsung. Ya, Bapak B juga gitu, 175.000, kita tambah 50.000, ya, biaya makannya dia seimbang sama biaya minum, biayanya 225. Sedangkan si Bapak C ini biaya makannya 225.000, biaya minumnya 25.000. 250.000. Nah, kalau kita total biaya ini misalkan ya, kita bebankan sama-sama di sini tarifnya di sini adalah anggap sekali makan sekali minum biayanya BOP-nya tarifnya di sini adalah 6. Di sini adalah BOP-nya adalah BOP-nya di sini adalah misalkan 100.000. Nah, akhirnya di sini teman-teman misalkan yang Bapak A ini jadi biayanya 125, kita tambah 75.000, kita tambah 100.000. Nah, paling tinggi berapa? Kalau misalkan biaya overhead pabriknya kita ratakan dengan tarifnya 100.000 C, ya. C dengan biaya makan, nah padahal biaya minumnya dia rendah. Nah, ini sama juga seperti ini. Jadi, kalau antara produk A dengan produk B, ya misalkan Bapak A, Bapak B, Bapak C, Bapak C-nya di sini misalkan berdasarkan jam kerja, ya jam kerjanya butuhnya banyak. Nah, maka ya Bapak C nilainya akan lebih tinggi, dia jadi nggak imbang karena semuanya disamaratakan. Itu kalau metode tradisional karena hanya menggunakan satu. Jadi nggak melihat aktivitas porsi makannya berapa, porsi minumnya berapa, langsung dikenakan biaya berdasarkan tarif. Nah, itu kalau tradisional. Oleh karena itu muncul yang namanya harga pokok produk berdasarkan aktivitas ini atau ABC, Activity Based Costing. Jadi kalau ABC di sini ingin menyempurnakan keterbatasan dari metode tradisional, jadi suatu sistem pendekatan perhitungan biaya yang dilakukan berdasarkan aktivitas-aktivitas yang ada di perusahaan. Itu hal pokok ABC. Nah, sistem ini dilakukan dengan dasar pemikiran bahwa penyebab timbulnya biaya adalah aktivitas yang dilakukan dalam suatu perusahaan, sehingga wajar bila pengalokasian biaya-biaya tidak langsung dilakukan berdasarkan aktivitas tersebut. Jadi, kalau ABC teman-teman, saya ke sini dulu. Kalau ABC teman-teman, di sini cara menentukan harga per unit ini kita lihat dulu produknya, ya, produk atau jasanya di sini mengkonsumsi aktivitas apa saja. Oh, kalau dia butuh setup atau butuh mesin yang berjalan, produk A ini butuh jam mesinnya misalkan di sini adalah 1,5 jam, produk B-nya 0,8 jam. Oh, berarti kita nanti akan mencari BOP khusus untuk mesinnya dulu, biaya mesinnya dulu, guys, biaya mesin. Nah, terus nanti di sini aktivitasnya lagi, misalkan di sini si produk A di sini butuh inspeksinya cuma 1 kali, sedangkan produk B-nya inspeksinya 2 kali. Jadi kita lihat dulu, setiap produk itu diperlukan aktivitasnya apa saja dari awal sampai menjadi produk jadi. Nah, nanti kalau sudah kita list aktivitasnya, baru kita lihat setiap aktivitas itu menghabiskan biaya berapa. Jadi kita bebankan nanti sesuai dengan konsumsi aktivitasnya masing-masing. Nah, kalau tradisional kan tidak, tadi kan nggak melihat itu.
Ya pokoknya kita rata gitu. Tadi nggak tahu ini si Bapak A itu 125 tuh berapa kali makan. Pokoknya biaya makannya habis saja 125. Nah, sedangkan kalau di sini nanti kita lihat. Jadi, oh produk A ini aktivitasnya apa? Ya. Terus baru nanti setelah kita list aktivitasnya, nah sumber biayanya ini baru kita bebankan ke produk atau jasa. Itu kalau berdasarkan aktivitas. Jadi misalkan untuk memproduksi baju, itu aktivitas apa saja yang harus kita lakukan? Oh, yang pertama kita harus membeli bahan baku kainnya dulu. Nah, nanti kita telusuri. Nah, yang untuk membeli bahan baku kain yang termasuk biaya overhead pabriknya apa? Oh, biaya bensinnya atau biaya ongkirnya, misalkan seperti itu, ya. Atau biaya tenaga kerja drivernya kita list, ya. Nah, nanti untuk baju di sini ada baju A, baju B. Nah, baju A ini bahan bakunya berapa meter kain? Oh, kita di sini membeli 100 meter kain, sedangkan si baju B ini 200 meter kain. Oh, kita list dulu. Oh, ya udah pembelian bahan baku berarti habis biayanya berapa. Nanti kita bebankan sesuai dengan banyaknya masing-masing bahan bakunya. Habis gitu, habis kita beli kain itu kita letakkan ke gudang. Nah, untuk mengangkut kain dari truk ke gudang ini biaya apa saja yang kita keluarkan? Nah, itu aktivitas yang kedua. Nah, nanti muncul biaya-biaya, baru nanti kita bebankan ke produk atau jasanya. Susah kalau kita langsung ke contohnya nanti habis ini. Nah, ya, jadi cara menghitung harga per unit untuk metode ABC, ya. Jadi penentuan harga per unit dengan metode ABC di sini dapat ditentukan dengan melalui dua tahap. Tahap yang pertama, di sini kita membebankan biaya dulu ke aktivitas, ya. Tahap yang kedua baru biaya kita bebankan ke produk berdasarkan aktivitas yang dia konsumsi, teman-teman. Ya, jadi langkah-langkahnya seperti ini. Kita mengidentifikasi aktivitasnya apa saja yang kita perlukan, terus kita membebankan biaya overhead pabriknya dulu ke aktivitas. Jadi aktivitas ini biayanya habisnya sekian juta. Aktivitas kedua biayanya sekian juta. Itu sampai dari awal sampai akhir. Nah, nanti baru kita menentukan pemicu biayanya ya. Tadi kayak misalkan di sini saya beli bahan baku, ada biaya tenaga kerja drivernya, ada biaya transportasinya, itu kita total. Oh, nanti kita membebankan biaya overhead pabrik untuk pembelian bahan baku. Ini berdasarkan apa? Oh, berdasarkan banyaknya bahan baku masing-masing produk. Oh, si produk A ini tadi bahan bakunya 100 meter, ya udah berarti nanti biaya transportasinya di sini kita sesuaikan dengan proporsi 100 meter tadi. Gitu. Misalkan yang si produk B tadi 200 meter, berarti proporsionalnya adalah 200 meter tadi, jadi beda nanti. Itu masih aktivitas yang pertama. Ya, baru nanti kita menentukan tarif BOP, baru pembebanan biaya ke produk, teman-teman. Nah, ini ya, kita langsung masuk lagi ke contoh soal. Jadi kalau tadi 3 miliar itu langsung, oh total semua biaya overhead pabrik. Ya, kita tulis 3 miliar. Ya, nah tapi kalau di metode ABC, nah 3 miliar ini kita list terdiri dari kegiatan apa saja, teman-teman. Nah, jadi kita mengidentifikasi aktivitas dulu. Jadi hasil penelusuran data biaya ke bagian akuntansi menunjukkan bahwa biaya overhead pabrik 3 miliar itu ternyata untuk 3 kegiatan ini. Kalau tadi ini kan total, terus kita ingin membebankan biaya overhead pabriknya dasarnya apa? Oh, jam. Ya udah, berarti langsung kita bagi. Nah, sedangkan kalau aktivitas kita list, oh 3 miliar itu digunakan untuk kegiatan penyetelan mesinnya di sini adalah 750 juta. Permesinan penyetelan mesin itu kayak setup mesin ya. Misalkan kita
mau melakukan proses produksi. Nah, itu kan menyeting mesin dulu sampai mesin siap digunakan untuk produksi. Itu kan ya. Terus permesinan berarti jalannya mesin, ya kan, 1.200.000.000 sama penanganan bahan. Nah, penanganan bahan ini tadi seperti kita pembelian bahan baku dan sebagainya. Itu adalah 1.050.000.000. Jadi totalnya di sini 3 miliar. Nah, kalau tadi di tradisional teman-teman kita menentukan tarifnya itu langsung 3 miliar, kita bebankan sesuai berapa. Nah, kalau ini kita harus mencari penggerak aktivitas masing-masing dari aktivitasnya. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi dari biaya 750 juta, 1.200.000.000, sama penanganan bahannya di sini 1.050.000.000, ya. Pemicu biayanya adalah ini. Ya, jadi untuk memproduksi, saya tulis. Ya, tadi ada kegiatan ini ya, penyetelan mesin. Ada penyetelan mesin, ada permesinan, sama ada penanganan bahan. Oke. Oke. Penyetelan mesin tadi kan biaya overhead pabriknya 750 juta. Kalau permesinan 1.200.000.000. Sama kalau penanganan baus 1.050.000.000. Nah, ini nanti setiap aktivitas baru kita menentukan pemicu biayanya. Oh, berarti kalau penyetelan mesin di sini pemicu biayanya atau cara pembebanannya kita bisa menggunakan jumlah jam penyetelan, di mana semakin banyak berarti jam penyetelan, kalau salah satu produk di sini mengkonsumsi banyak jam penyetelannya, berarti di aktivitas ini dia akan tinggi. Ya, nah pemicu biaya. Nah, sedangkan di sini dalam 1 tahun untuk untuk perusahaan di sini membutuhkan 3.000 jam penyetelan. Nah, terus juga gitu dengan permesinan. Oh, kalau permesinan ini bisa kita bebankan berdasarkan konsumsi jam mesin untuk masing-masing produk. Tadi jelas ya, produk A 1,5 jam, produk B-nya 0,8 jam. Dalam 1 tahun di sini perusahaan di sini butuh 40.000 jam mesin. Begitu juga dengan penanganan bahan di sini, berarti yang paling pas menurut perusahaan di sini kita bisa membebankan berdasarkan konsumsi ton bahannya. Ya, dan setiap 1 tahun di sini perusahaan di sini telah mengkonsumsi 6.000 ton bahan untuk produk A sama si produk B. Nanti saya jelaskan perbedaannya. Ya, nah dari sini maka tarif BOP ini kita tentukan per aktivitas. Nah, berarti untuk penyetelan mesin tinggal 750 juta kita bagi sama 3.000. Ini berapa, teman-teman? Atau ada yang coba bantu ngerjakan di depan? Ada yang mau ngerjakan di depan? 250.000 ya? 250.000 per apa? Per penyetelan jam.
Bantu nulis saja. Jadi gitu teman-teman online juga ya. Jadi kita lihat setiap aktivitas itu biayanya konsumsinya berapa, konsumsi kegiatannya berapa. Mbak siapa? Joyce. Joyce. Oke. Sudah ya. Dari sini teman-teman ada pertanyaan dulu? Aman? Teman-teman online juga aman? Jadi kita cara mencarinya adalah tarifnya per aktivitas. Jadi kalau tadi metode tradisional itu kita hanya punya satu tarif ya. Sedangkan kalau metode aktivitas di sini kita punya beberapa tarif, teman-teman. Nah, nanti dari sini baru kita harus melihat produk A sama produk B ini konsumsinya ya. Produk A sama produk B itu konsumsinya masing-masing berapa, masing-masing kegiatan. Jadi kita harus melihat dari 3.000 jam penyetelan ya per penyetelan ya. Dari 3.000 jam per penyetelan ternyata produk A ini butuh 1.000 kali setel penyetelan, sedangkan si produk B ini butuh 2.000 penyetelan. Begitu juga dengan jam mesinnya. Produk A ternyata butuhnya 25.000 jam mesin, sedangkan produk B di sini butuhnya adalah 15.000 jam mesin. Begitu juga sama penanganan bahan. Di sini si produk A di sini butuhnya adalah 2.000 ton, sedangkan si produk B ini butuhnya adalah 4.000 ton. Nah, maka kita harus mencari BOP masing-masing aktivitasnya untuk masing-masing produk. Jadi yang pertama penyetelan mesin dulu di sini ya, produk A di sini mengkonsumsi 1.000 kali, butuh 1.000 kali, berarti kita kalikan dengan tarifnya 250.000. Berapa ini? 250 juta. Nah, itu untuk produk. Kita produk A dulu. Terus juga permesinan, teman-teman. Jadi permesinan si produk A-nya di sini butuh 25.000 jam, kita kali dengan tarifnya 30.000. Berarti 750 juta. Ya, sama yang terakhir adalah penanganan bahan. Berarti 2.000 kita kali 175. Berapa? 350 juta. Berarti ini totalnya 1.350. Sorry, 1.350.000 juta. Kita butuhnya biaya per unit. Nah, maka berapa BOP per unitnya? Tadi BOP per unitnya tadi 1 tahun produk A di sini ayo 1 tahun butuh apa? Dia memproduksi berapa unit untuk produk A? Masa 2.000 unit? Itu kan penanganan bahannya. Tadi di soal 12.000, ya betul, 12.000 unit. Nah, berarti 1.350 juta kita bagi 12.000 unit. Ini berapa, teman-teman? 112.500 per unit. Hanya untuk biaya overhead pabriknya. Berarti kalau kita ingin mencari biaya per unitnya, berarti bahan baku langsung, kita tambah BTKL, kita tambah BOP. Bahan baku langsungnya berapa tadi? Produk A
28.000. Yang BTKL-nya 45.000, BOP-nya 112.500. Berarti totalnya 108 gini. Ya betul. 185.500. Tadi kalau kita pakai tradisional berapa? 163. Sedangkan kalau pakai metode ABC 185.500. Bedanya di mana dengan metode tradisional? Di metode tradisional nggak melihat konsumsi di produk A. Dia hanya melihat berdasarkan jam mesin. Bisa jadi si produk A ini jam mesinnya mungkin yang dibutuhkan lebih rendah, tapi akhirnya karena sama rata, ya kan, sama rata kita bebankan, akhirnya biayanya menjadi tinggi. Jadi nggak melihat konsumsinya berapa. Sedangkan kalau di biaya berdasarkan aktivitas ini kita per aktivitas kita lihat nih per produk. Nah, padahal kan kalau kita pakai tradisional di sini butuh kegiatan-kegiatan ini, tapi karena kita hanya berdasarkan jam mesin, kita nggak melihat nih bahannya berapa yang dibutuhkan. Jangan-jangan di produk A ini bahannya rendah, jam mesinnya tapi tinggi, makanya dia biayanya jauh lebih tinggi. Tapi kita nggak melihat itu. Nah, sedangkan kalau di aktivitas di sini rata. Per kegiatan kita lihat biayanya habis berapa, konsumsinya per kegiatan itu berapa per aktivitas. Itu bedanya dengan tradisional. Jadi kalau ditanya lebih akurat mana, ya akan lebih akurat dengan biaya metode ABC. Nah, ketika kita di sini, urgennya di mana sih, Bu? Ketika kita tadi menggunakan harga pokok tradisional, produk A ini hanya 163 biayanya. Nah, jelas nanti pengaruh ketika kita menentukan di harga jual. Padahal konsumsinya dia ini lebih banyak loh sumber dayanya. Misalkan, ya, padahal konsumsinya lebih banyak. Mesinnya jalannya juga lebih banyak sih produk A daripada produk B, ya kan tadi ya, mana sih? Nah, daripada produk B, jam mesinnya. Nah, makanya di situ. Nah, nanti ketika kita menentukan harga jual, akhirnya ketika kita ingin untungnya 10.000, ini misalkan, oh keuntungan untuk produk A 10.000 aja, berarti harga jualnya 173. Padahal kalau secara aktivitas biayanya 185. Justru di bawah biaya. Jadi kalau aktivitas itu justru melihat detail. Nah, kalau produk B berarti berapa? Ayo teman-teman yang online mungkin juga bisa jawab. Produk B berarti harga pokoknya berapa, teman-teman? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa ngerjakan nggak? Online ataupun offline boleh. Mbak sekolah lihat aku mesti. Hah? Oh iya, yes. Teman-teman online, ada pertanyaan nggak dari sini? Halo, teman-teman? Teman-teman online? Belum, Bu. Aman, Bu. Oke. Berapa?
5.250. Oke, kita lihat. Sama ya caranya ya. Berarti kan nyari BOP per unitnya dulu, karena kan banyak ya BOP-nya, tarif BOP-nya kan banyak ya. Beda dengan tadi tradisional, berarti kita cari dulu, baru kita hitung harga HPP per unit atau biaya per unitnya. Ketemu ini. Kalau di metode ABC produk A-nya 85.250, sedangkan tadi pakai tradisional 92. Jadi beda ketika kita menggunakan tradisional sama ABC, di sini akan menghasilkan biaya per unit yang beda. Oke. Di sini dulu teman-teman, ada pertanyaan atau enggak sebelum saya lanjutkan ke materi selanjutnya? Apa kita latihan soal dulu? Teman-teman ada pertanyaan, teman-teman yang online? Teman-teman online ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Halo? Belum, Bu. Belum ya, kita coba di latihan soal. Di sini saya share di mana admin ini. Saya share latihan, mestinya sih cepet ya. Oke, sebelum saya lanjutkan ke materi selanjutnya ABM, ini mana ini? Oke, saya share di ini. Teman-teman online juga bisa lihat, share di grup ya, sambil saya share di sini. Saya buka dulu. Oh, PPT-nya juga. Tuh. Oke. Oke. Oke ya, teman-teman online di sini bisa lihat ya. Oke, dan juga bisa lihat di grup karena sudah saya share juga. Nah, ini ya. Jadi ada entitas pelangi, dia memproduksi dua jenis produk ya. Produk kesehatan, yang satu produk untuk kebugaran tubuh yang diberi merek Segar Sari, dan produk yang lain untuk melangsingkan tubuh dengan merek Langsing Abadi. Selama ini entitas menerapkan harga pokok tradisional ya. Kalau harga pokok tradisional dia membebankan biaya overhead pabriknya berdasarkan jam tenaga kerja langsungnya ya. Terus pemilik entitas di sini mendengarkan informasi tentang harga pokok berbasis aktivitas dari koleganya dan tertarik untuk menerapkannya. Nah, pemilik telah menugaskan seorang konsultan untuk mengubah dari harga pokok tradisional ke harga pokok ABC. Berikut yang telah dikumpulkan oleh konsultannya, ada 4 kegiatan, teman-teman bisa lihat dan bisa buka filenya sendiri. Ada aktivitas pembelian, ya, pembelian di sini nanti didasarkan jumlah pesanan, penggunaan bahan, pemrosesan bahan alami, inspeksi, dan juga pengkapsulan. Ya, ada estimasinya masing-masing, ada konsumsi masing-masing kegiatannya juga, total konsumsinya dan juga total per masing-masing produk. Teman-teman di situ bisa lihat ya. Dari pembelian dari 4.000 ini 2.200 digunakan Segar Sari ya untuk pesanan, sedangkan 1.800 pesanan di sini dilakukan oleh Langsing Abadi. Penggunaan bahannya dari 1.400, 800 untuk Segar Sari, dan Langsing Abadinya adalah 600 kuintal, ya kan? Jumlah pesanannya. Terus udah itu. Nah, teman-teman di sini diminta untuk coba ditentukan bagaimana kalau harga pokok berdasarkan tradisional sama harga pokok berdasarkan aktivitas, teman-teman. Ini berarti akan ada 2 jawaban. Mungkin nanti
per nomor, ada yang dari teman offline, dan juga ada dari teman online. Hati-hati, karena kalau tradisional hanya berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Dan ada total biaya overhead pabriknya. Hati-hati terkecoh dengan biaya overhead pabriknya juga. Di sini ada pertanyaan untuk soalnya, teman-teman online atau offline? Teman-teman online sudah ada yang bisa jawab? Gracia mau jawab, Bu. Yang Teresia yang... Gracia nomor 1. Oh, Gracia. Oke, kalau tradisional, Untuk ketemu biaya overhead. itu 11.960 per jam. Terus, berarti, oh ya, soalnya kita cuma suruh menghitung biaya overhead pabrik per ini ya, biaya overhead pabriknya aja ya, yang diketahui ya. Sama Jadi kita cuma ada sama jumlah biaya overheadnya produk segar sehari 346.840 juta. Yang untuk yang langsing abadi 251.160 juta, Bu. Oke, saya keep dulu, Gracia. Teman-teman yang offline ada yang mau jawab untuk yang tradisional sebelum saya bahas? Ada yang mau mengerjakan di depan? Ayo teman-teman. Sampai lupa. Ada yang mau jawab teman-teman offline? Yang tradisional di depan. Ya, boleh di depan. Yang tradisional ya. Kita bahas yang tradisional dulu. Mbak siapa? Oke. Ya, Bu. Nggak cukup. Oke. 11.000 biaya overhead pabrik. Oke, sepertinya sama kayak ya. Gracia ya. 11 untuk biaya overhead pabriknya karena kita hanya pakai jam tenaga kerja langsung, betul ya, kita fokuskan pada jam tenaga kerja langsungnya. Kan perusahaan butuh 50.000 jam, berarti ya udah tinggal biaya overhead pabrik secara keseluruhan kita bagi sama 50.000 jam ini kita dapat 19.960 per jam tenaga kerja langsung. Berarti betul ya, Grace. Terus juga biaya overhead yang dibebankan berarti sesuai dengan konsumsi jamnya masing-masing ya. Kalau produk segar sari di sini berarti 29.000 jam tenaga kerja langsung, kita kali dengan tarifnya didapat 346,40. Sedangkan kalau produk langsing abadi 21 kita kali dengan tarif, kita dapat 251.160.000. Ya, jadi kita cuma melihat fokus pada jam tenaga kerja langsungnya tanpa melihat konsumsi yang lain. Itu kan bedanya kalau tradisional. Nah, kalau ABC, teman-teman online ada yang sudah bisa menjawab, teman-teman offline ada yang mau menjawab untuk ABC-nya biaya overhead pabrik. Nanti kita bandingkan, teman-teman.
antara biaya overhead pabrik dengan metode tradisional dan juga metode ABC-nya. Dona, Bu, yang online boleh, Bu? Oke, Dona. Oke, Don. Untuk perhitungan jumlah biaya overhead total dari Segarsari itu 355 juta. Terus yang total langsing abadinya 243, Bu. 243 juta. Iya, Bu. Oke. Oke. Oke, saya keep dulu ya, Dona ya. Kita nunggu teman-teman yang offline. Oke. Hah? Ya dua-duanya lah. Hah? Satu orang aja. Kalau nggak jadi, Nenden. Kan cuma ini kan, anu aja ya. Apa per aktivitasnya di sampingnya itu kamu garis lurus, nanti biaya overhead pabriknya yang berdasarkan aktivitas di bawahnya, biar kita bisa membandingkan. Yang hitam ada mana ya? Ini nih. Ya, ya dikumpulin. Nah, oh enggak. Hard copy kalau yang offline. Enggak sih, teman-teman kemarin per pertemuan kumpulin. Enggak apa-apa, minggu depan aja kumpulin. Ngerjakannya lewat ini. Ya, ya. Ayo langsingnya mana ini 243. Ini kan biaya BOP-nya. Gitu ya, teman-teman ya. Teman-teman harus benar-benar paham loh yo. Ya. Jadi apa namanya? Kalau yang per aktivitas itu kita mencari tarif overhead-nya harus per aktivitas, teman-teman ya. Terus baru nanti kita bebankan per masing-masing produk per aktivitasnya, kan sudah ada konsumsinya masing-masing, kita kalikan tarifnya, nah nanti baru kita tambahkan. Nah ini kan tradisional dengan Segarsari, di sini kan anu ya, beda ya hasil untuk eh, biaya overhead pabriknya. Di sini cuma sampai biaya overhead pabriknya. Nanti nggak tahu UASnya mungkin sampai di penghitungan biaya per unit. Cuma di latihan soal kebetulan di sini uh, cuma diketahui biaya overhead per unitnya. Jadi ya udah, berarti cuma sampai biaya overhead per unit, teman-teman. Ya, berarti betul ya, Dona ya, untuk jawabannya. Oke, di sini teman-teman ada pertanyaan dulu sebelum saya coba jelaskan untuk materi selanjutnya. Soalnya ini terusan dari ABC, jadi saya jelaskan masih ada waktu 15 menitan kan untuk saya jelaskan secara sekilas tentang ABM ya. Bu, untuk tugasnya dikumpulkan atau sebagai latihan Oh, saja, enggak Bu? usah. Latihan aja, kan soalnya udah kita bahas di dalam kelas gitu. Oke. Baik. Nah, oke, kita langsung ke ini ya, ke ABM. Saya jelaskan hari ini kenapa sih? Karena ABM ini adalah
turunannya dari ABC, teman-teman. Ya, ABM itu apa sih ABM itu? Nah, bentar, mesti bukan kampus sebelah yo. Nah, jadi ABM itu adalah ini. Jadi ABM itu adalah pendekatan manajemen yang memusatkan pengelolaan pada aktivitas dengan tujuan untuk melakukan improvement berkelanjutan terhadap value yang dihasilkan bagi customer. Itu yang kita namakan sebagai ABM, teman-teman. Nah, jadi kan kalau customer itu di sini kita lihat dari ya namanya kepuasan konsumen, berarti bagaimana kita melakukan produksi yang kualitasnya sesuai keinginan konsumen, yang harganya juga kompetitif ya, barangnya juga ada ketika dipesan, barangnya di sini ada, atau ketika ada pembelian barangnya ready, dan juga service. Service itu adalah layanan purna jual. Ya, jadi kalau misalkan, jadi bagaimana intinya gini, ABM. Ini mungkin. Nah, jadi intinya kalau tadi ABC ini kita membahas perhitungan biaya overhead pabriknya, kegiatan-kegiatan apa aja yang kita lalui dan berapa biayanya per aktivitas, lalu kita bebankan per produknya, sedangkan ABM ini lebih fokus pada mengelola aktivitasnya untuk mengurangi biaya. Jadi dari kegiatan-kegiatan tadi, kayak misalkan di sini ada apa namanya, ada pembelian, ada penanganan bahan, ada pemrosesan, ada inspeksi. Nah, ini kegiatan mana sih yang paling bisa kita efektifkan? Nah, misalkan, oh yang produk semula inspeksinya untuk produk Segar Sari ini butuh 1000 kali inspeksi, sedangkan produk apa ini Langsing Abadi 600 kali inspeksi, di sini menghabiskan biaya sekian juta untuk mengefisienkan bagaimana caranya teknisnya inspeksi ini kita turunkan, misalkan menjadi hanya 500 kali inspeksi, misalkan seperti itu. Nah, jadi fokusnya itu bagaimana, karena kan kalau ABC udah jelas kegiatannya ini loh menghabiskan biaya sekian. Nah, kalau ABM di sini fokusnya lebih bagaimana sih mengelola kegiatan itu agar biaya overhead pabrik yang kita keluarkan di sini bisa lebih efisien, tapi tetap menjaga kualitasnya perusahaan, teman-teman. Nah, makanya di sini fokusnya ABM itu bagaimana mengelola aktivitas dengan tujuannya adalah meningkatkan kepuasan konsumen. Ya, kepuasan konsumen bisa kita lihat dari kualitas ya, kualitasnya sesuai enggak dengan harganya kompetitif enggak, ya. Nah, terus ketika beli ada enggak barangnya kualitasnya sudah oke, harganya oke, tapi ketika kita beli barangnya enggak ready, ya kan? Terus servisnya, layanan purna jualnya bagaimana? Ada garansinya enggak? Nah, kalau rusak bagaimana? Apakah ada perbaikan? Nah, seperti itu, teman-teman. Oleh karena itu, ABM itu tujuannya adalah untuk meningkatkan profitabilitas kalau dari bagian ini, teman-teman. Nah, bisa dilihat ya. Jadi, kalau menurut ABM, namanya untuk meningkatkan profitabilitas itu kita awali dari kualitas suatu produk. Nah, kualitas dalam suatu produk ini bisa tercermin dan terwujud dari 3 hal. Ya, jadi kita bukan hanya meningkatkan aktivitasnya saja, tapi bagaimana kita cara menurunkan pemborosan baik itu dalam waktu ataupun dalam biaya. Nah, ketika kita bisa mengurangi pemborosan waktu dan juga biaya, akhirnya manfaat produk kita meningkat. Misalkan dari fasilitas produk yang kita hasilkan meningkat, spesifikasinya semakin meningkat. Nah, itu ya, dengan adanya
tercermin dan terwujud dari 3 hal ini, sehingga ketika manfaat produk meningkat, pasar, pangsa pasar, permintaan pasar maka akan meningkat juga, sehingga pendapatan perusahaan juga akan meningkat. Nah, ketika kita menurunkan pemborosan dan juga meningkatkan produktivitas, ya tadi seperti inspeksi yang harusnya 1000 kali, harusnya bisa kita lebih hematkan. Atau kalau bisa harusnya di sini produk jadi itu nggak perlu kita cek ulang, nggak perlu kita inspeksi ulang. Bagaimana caranya? Oh, berarti mungkin dari awal inspeksi ini diganti dengan kegiatan yang lain. Nah, ketika ada penurunan pemborosan, di sini kita bisa mengurangi waktu produksi, produktivitasnya meningkat, ya kan? Akhirnya di sini ada peningkatan margin, peningkatan juga pendapatan, dan sumber daya yang kita gunakan lebih juga bisa kita manfaatkan lebih baik, bisa lebih efisien. Akhirnya di sini ada peningkatan profitabilitas. Jadi tujuan dari ABM itu bagaimana cara meningkatkan profitabilitas melalui kepuasan konsumen, sedangkan kepuasan konsumen ini bisa kita raih dari kualitas produksi. Kualitas produksi menurut ABM bukan hanya dilihat dari produk jadi kualitasnya bagaimana, tapi bagaimana kita bisa mengefisienkan waktu, terus kita bisa merendahkan biaya, nah tapi produktivitasnya naik tanpa mengurangi kualitas yang ada. Itu kalau dari ABM. Nah, oleh karena itu, teman-teman, saya mungkin ada beberapa hal yang tak loncati. Ya, jadi ini nggak usah. Nah, jadi dalam ABM itu ada yang namanya bagaimana kita mengeliminasi yang menurut ABM ini merupakan kegiatan yang tidak bernilai tambah. Jadi kan tadi banyak aktivitas itu. Nah, bagaimana sih cara pengelolaannya si ABM ini? Nah, cara mengelola ABM ini kita dengan menganalisis aktivitas mana yang memberikan nilai tambah sama mana aktivitas mana yang tidak memberikan nilai tambah. Teman-teman, kayak tadi inspeksi, misalkan pengecekan produk jadi akhir. Nah, itu kan sebenarnya hal-hal yang nggak perlu kita lakukan. Ya, gimana caranya biar kita nggak perlu melakukan pengecekan lagi, karena ketika kita melakukan pengecekan lagi, maka waktu yang kita buang juga akan lebih panjang, ada biayanya juga. Nah, bagaimana caranya? Nah, dengan cara mengeliminasi kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah. Jadi aktivitas dalam perusahaan itu ada aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah, sama ada aktivitas yang memberikan nilai tambah. Jelas kalau aktivitas memberikan nilai tambah berarti aktivitas yang dapat meningkatkan manfaat atau kualitas suatu produk. Itu yang kita anggap sebagai aktivitas yang bernilai tambah. Misalkan, contohnya apa sih Bu aktivitas bernilai tambah? Membeli bahan baku. Nah, itu kan memberikan nilai tambah. Ya, kalau nggak ada bahan baku, apa yang harus kita olah? Nah, seperti itu. Contohnya seperti itu. Nah, sedangkan kalau aktivitas tidak memberikan nilai tambah, di sini kita harus analisis ulang. Ya, ketika kita di sini ABM menganalisis bahwa suatu aktivitas ini tidak memberi nilai tambah terhadap produk jadi akhir, maka kita harus analisis ulang, aktivitas ini perlu atau tidak perlu. Kalau emang tidak perlu, berarti bisa kita kurangi atau kita hilangkan. Tapi kalau emang aktivitas itu perlu, berarti kita bisa mengevaluasi biayanya. Misalkan di sini ada misalkan di sini ada tadi ya, kita perusahaan memproduksi baju, ya kan? Salah satu kegiatannya adalah di sini membeli bahan baku. Jelas itu aktivitas bernilai tambah. Karena kalau tidak ada bahan baku, maka kita tidak bisa melakukan proses produksi. Gitu kan ya? Nah, dari bahan baku itu jadi, nah kita cek dulu bahan bakunya di ruangan satu atau di gudang satu. Udah kita cek nggak sesuai dengan spesifikasi kita. Kegiatan yang kedua pengecekan bahan, kualitas bahan. Ya, di gedung satu. Terus kegiatan yang ketiga setelah ini sesuai, maka akan kita
kita kirim lagi ke gedung 2 untuk dilakukan penggambaran pola, misalkan gitu. Ya. Nah, ini kegiatan yang kedua, memindahkan bahan baku dari gedung 1 ke gedung 2 untuk menggambar pola. Nanti setelah digambar pola berarti kita lempar ke bagian cutting. Di sini ada di gedung 3. Nah, kita lihat, nah pemindahan bahan baku berkali-kali ini perlu nggak sih? Oh perlu, karena dari divisi ini ke divisi penggambaran pola, dari penggambaran pola jelas harus kita kegiatan cutting. Ya, kalau nggak dipotong, kita nggak bisa memulai jahit. Kalau hanya digambar polanya, proses produksi lanjutannya nggak akan bisa kita lakukan. Nah, tapi apakah perlu memindah dari gedung 1, gedung 2, gedung 3? Nah, ini yang harus kita evaluasi. Itu artinya pemindahan bahan baku ini nggak perlu dalam 3 divisi. Jadi gimana caranya biar mengefisiensi biaya dan juga mengefisiensi waktu? Ya udah, berarti 3 divisi ini bagaimana kalau kita jadikan satu gedung di lokasi yang sama. Jadi dari ngecek udah langsung pola digambar di gedung yang sama. Nah, terus cutting di sini langsung dilakukan di gedung yang sama. Hanya layout pabriknya aja yang kita rubah. Gedung ini menjadi 2 layout, bagian pola di sisi kanan, bagian cutting di sisi kiri. Jadi langsung, nggak perlu ada pemindahan lagi. Karena kalau ada pemindahan gedung 1 ke gedung 2, kita perlu alat transportasi lagi, ngangkut lagi ke ke truk, harus ke gedung 2. Nah, karena kan biasanya kalau perusahaan-perusahaan manufaktur kan antar gedung kan nggak mungkin bisa ditempuh jalan kaki biasanya. Nah, bagaimana caranya? Oh, kita memperbaiki layout. Itu contohnya salah satu cara mengelola aktivitas dalam ABM. Jadi emang ABM itu digunakan untuk mengurangi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah terhadap suatu produk, barang, atau jasa. Nah, yang dikatakan yang memberikan nilai tambah sama tidak, tadi yang saya bilang, mempengaruhi produk jadi nggak, jangan sampai ketika kita di sini menghilangkan salah satu kegiatan, nah akhirnya proses produksi nggak bisa dilanjutkan. Nah, akhirnya produk tidak bisa diproduksi, hanya mandek. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Itu ABM. Dikit kok. Itu ini ya. Nah, ini ya ada. Jadi non value added cost, biaya yang tidak bernilai tambah, itu dihasilkan dari suatu aktivitas adalah biaya dari suatu aktivitas yang dapat dieliminasi tanpa menurunkan kualitas kinerja, persepsi juga terhadap nilai dari suatu produk. Tadi yang saya bilang, kita harus tahu juga bagaimana proses baju itu diproduksi. Jangan sampai kegiatan itu memotong jalannya produksi, teman-teman. Itu. Nah, ini ya 5 langkah strategi untuk mengeliminasi non-value added cost di sini. Jadi kita dengan mengidentifikasi aktivitas, ya kan? Terus identifikasi non-value added activities ya. Jadi kita dari aktivitas yang ada itu, jadi kita harus membuat list aktivitas dari produk bahan baku itu datang sampai produk itu jadi. Apa aja yang dibutuhkan. Nah, ketika kita sudah memahami hubungan rantai aktivitas, nanti kita bisa menggabungkan 2 aktivitas menjadi satu, atau kita bisa menghilangkan salah satu kegiatan. Nah, ini nanti bisa dibaca ya bagaimana cara mengidentifikasi aktivitas ya. Jadi identifikasi seluruh aktivitasnya dari membeli bahan baku sampai produknya jadi ya. Terus kita biasanya membuat daftar aktivitas produksi teman-teman. Terus kita mengidentifikasi non value added-nya. Cara mengidentifikasinya kita harus tahu. Ya, apakah aktivitas itu diperlukan, apakah aktivitas itu memiliki kinerja yang efisien, dan apakah aktivitas itu memberikan nilai tambah atau tidak. Kita harus memahami juga hubungan rantai aktivitas. Nah, jadi cara mengurangi aktivitas itu bisa dengan cara ini, teman-teman. Cara mengurangi aktivitas. Jadi kita bisa mengurangi aktivitas atau kita menyeleksi atau mengganti aktivitas dengan aktivitas lainnya. Atau kita menggabungkan 2 aktivitas menjadi satu. Kayak tadi itu kan ya, daripada pindah gedung, lebih baik kita rubah layout-nya jadi satu gedung, udah kita
di situ bisa efisien waktu, efisien biaya, gitu teman-teman. Saya cepet-cepet ya. Ini nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini sebenarnya dari contohnya masing-masing nanti itu juga untuk mengukur kinerja aktivitas ya, didesain untuk mengukur seberapa baik sebuah aktivitas tersebut berjalan. Penilaian kinerja aktivitas ini didasarkan pada 3 dimensi. Nah, jadi kita harus melihat apakah aktivitas itu efisien. Dimensi efisiensi berarti lebih fokus membahas pada hubungan antara tingkat aktivitas tersebut. Ya, efisien enggak kalau kita beli bahan baku seperti apa. Kualitas sama waktu juga. Cara mengeliminasi seperti itu. Jadi kita lihat dari efisiensi, terus mempengaruhi kualitas produk atau enggak, dan juga waktunya bisa dipersingkat atau enggak sih. Ini intinya itu. Ya, nanti bisa dibaca sendiri. Jadi pengukuran kinerja keuangan bisa pakai value added dan non value added, ya bisa pakai Kaizen standard setting dan juga benchmark. Nanti silahkan dibaca. Kaizen standard setting itu seperti apa, benchmarking itu seperti apa. Nah, ini wis nanti bisa teman-teman, kalau Kaizen itu fokus terhadap bagaimana menurunkan biaya dari sebuah produk dan juga proses. Itu kalau Kaizen, kalau benchmarking itu kita lebih ke ini sih, teman-teman. Lebih ke Kaizen standard setting. Tuh. Kalau mau lebih perdalam lagi, Kaizen standar itu ada bukunya sendiri sebenarnya. Bagaimana sih cara menurunkan biaya dari suatu proses produksi tanpa mengurangi kualitasnya si produk itu. Kalau benchmarking, ini adalah untuk menyajikan aktivitas dan proses yang terbaik untuk digunakan manajemen. Jadi kita benchmarking, namanya benchmarking kan berarti studi banding ya, kita lihat gitu. Kita lihat benchmarking-nya perusahaan lain itu seperti apa, kegiatan apa sih yang nggak perlu kita lakukan. Bisa internal benchmarking, bisa eksternal benchmarking. Teman. Udah, nanti silahkan dibaca sendiri. Ini sebenarnya sama kok. Nah, ini kan peningkatan biaya bukan hanya berasal dari sektor produksi, tapi juga berasal dari konsumen, supplier, dan rantai distribusi produk. Jadi sangat luas ketika kita memanage kegiatan, bukan hanya dari proses produksi. Memanage customer yang tidak menguntungkan, ya, memilih supplier dengan cost rendah, bukan dengan harga rendah, tapi cost-nya yang rendah, ya, teman-teman ya. Cost-nya itu maksudnya biaya untuk mendatangkan bahannya, ya, sama memanage cost yang tinggi dan rendah untuk jasa atau pelayanan pada konsumen. Jadi silakan, ini cuma teori aja. Faktor yang perlu kita gunakan untuk mendukung penerapan ABM itu apa gitu. Nanti bisa teman-teman baca. Ini kan cuma teori, ya. Gitu ya. Tapi intinya aku cuma ingin menjelaskan bahwa intinya olah aktivitas-aktivitas yang sudah diperhitungkan di activity based costing. Itu intinya. Jadi bagaimana memperkecil biaya overhead pabrik kita ya, biar bebannya nggak terlalu besar ketika kita bebankan ke produk. Itu sih intinya untuk ABM. Oke, teman online di sini ada yang mau ditanyakan juga untuk ABM? Bisa dibayar. ABM itu cuma teori aja bagaimana strategi mengurangi dan sebagainya. Cara mengelola ya, bukan mengurangi aktivitas tapi mengelola, karena aktivitas ini bisa dikurangi atau bisa kita gabungkan dari 2 menjadi 1, teman-teman. Gitu. Oke, untuk ABC sama ABM ada pertanyaan apa enggak, teman-teman? Aman, sudah capek semua ya. Ini Ani AC hadir kan? Diana hadir. Firhan yang enggak hadir. Irma hadir. Joyce hadir.
Nailul hadir. Nenden, Yesi hadir. Terus Mbak siapa Mbak Dewi ya? Iya. Kamu nggak kenal Muhammad Bagus Ferdiansah, tah? Enggak sih, dua-dua. Dewi hadir. Oke, Mek hadir, nggak hadir satu kali kan ya? Minggu lalu kan? Oke, di sini, tapi tugasnya tetap dikumpulkan ya, Dewi ya. Oke, di sini nggak ada pertanyaan teman-teman? Oke, aman, sudah lapar Bu, gitu ya. Oke, yang penting ABC-nya itu sih, kalau ABR bisa dibaca sendiri ya. Oke, kalau nggak ada berarti saya akhiri, kita ketemu lagi minggu depan. Ya kita lihat pembahasannya apa, dan semoga bisa kuis ya. Soalnya besok sudah pertemuan ke-6, pokoknya dipersiapkan dulu ya untuk kuisnya ya. Oke, teman-teman online juga kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri juga ya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf,